Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali bersama saya untuk membahas latihan soal penguasaan konten bidang PGSD Part 2. Jadi selamat untuk kakak-kakak yang telah lolos tahap administrasi kemarin, sehingga bisa lanjut melaksanakan tes substantif PPG pada bulan Juni mendatang. Jadi mari kita persiapkan baik-baik. Oke, langsung saja kita kibah soal bersama-sama. Soal yang pertama, bahasa mempunyai peranan penting dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar pendidikan di semua jenis jenjang pendidikan. Bapak ini peran penting pembelajaran bahasa Indonesia di jenjang SD, kecuali kita periksa satu persatu jawabannya. Untuk yang A, sebagai sarana berpikir untuk menumbuh kembangkan cara berpikir logis, sistematis dan kritis. Ini benar ya. Untuk yang B, sebagai sarana mempercepat penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, ini juga benar. Dapat membantu peserta didik dalam mengemukakan gagasan dan berpartisipasi di tingkat internasional. Nah, ini kurang tepat. Jadi kemungkinan jawabannya C ya. Bekal kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dapat digunakan untuk mempelajari berbagai macam mata pelajaran. Ini juga benar yang D. Yang E, sarana untuk mengenal dirinya dan budaya di lingkungannya. Ini juga benar. Jadi jawabannya yang tepat adalah C. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Proses pembentukan kata pertanggungjawaban berasal dari A. Tanggung jawab plus peran. B. Pertanggung plus jawaban. C. Pertanggung plus jawab plus an. D. Per plus tanggung plus jawaban. Atau E. Pertanggung plus jawab plus an. Yang mana yang benar? Nah, yang benar adalah yang A ya. Nah, ini. Proses pembentukan kata pertanggungjawaban berasal dari kata majemuk tanggung jawab sebagai bentuk dasar dan konfiks ditambahi konfiks per dan an. Jadi kalau ada tambahan imbuhan di awal dan di akhir itu namanya konfiks. Silakan dipelajari lagi tentang konfiks, sufiks, dan prefix ya. Dicari contoh-contohnya. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya A ya. Tanggung jawab plus per dan an. Seperti itu. Oke, lanjut soal berikutnya. Gagasan bahwa negara perlu menata kewenangannya dengan adanya pelimpahan kekuasaan dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah. Sistem pemerintahan yang dianut Republik Indonesia saat ini adalah, nah, ini kata kuncinya dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah. Ya, kalau jelas ya, kalau di Indonesia sistem pemerintahannya itu presidensial. Ya, berarti jawabannya antara C dan D. Nah, kata kuncinya di pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah. Jadi desentralisasi ya. Nah, itu pelimpahan kekuasaan dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah. Kalau sentralisasi itu pemerintahan pusat saja, tidak dilimpahkan kepada pemerintahan daerah. Jadi jawabannya yang C. Seperti itu. Oke, mari kita lanjut soal berikutnya. Salah satu tujuan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah mempertegas sistem pemerintahan presidensial yang dilakukan dengan nah, ini A. Kedudukan presiden sebagai kepala negara. B. Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. C. Pemisahan kedudukan presiden dalam lembaga legislatif. Dan D. Pemilihan presiden dan wapres dilakukan secara langsung. Atau E. Presiden dipilih 5 tahun sekali. Nah, ini amandemen undang-undang untuk mempertegas sistem pemerintahan presidensial yang dilakukan dengan nah, jawabannya yang D ya. Pemilihan presiden dan wapres dilakukan secara langsung seperti itu. Ini keterangannya. Tujuan amandemen undang-undang itu menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusional dan kewajiban negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa, menegakkan etika, moral, dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara. Dalam rangka mempertegas sistem presidensial, maka salah satu amandemen Undang-Undang Dasar adalah pemilihan presiden dan wapres dilakukan secara langsung. Nah, dilakukan secara langsung ini maksudnya gimana ya? Kita datang ke TPS untuk memilih salah satu capres dan cawapres itu namanya pemilihannya secara langsung. Kalau dulu kan pemilihan presiden itu melalui MPR ya. Jadi yang menetapkan MPR seperti itu. Kalau sekarang dilakukan secara langsung oleh rakyat langsung. Nah, ini perubahan itu di pasal 6A ya, ayat 1 perubahan ketika Undang-Undang 1945. Pengisian jabatan presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak selama ini. Ya, ini zaman belum ada pemilu ya. Nah, ini dirasakan kurang demokratis sehingga muncul keinginan untuk dilakukannya pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Nah, di pasal 6A ayat 1. Sistem pemilihan presiden secara langsung selain mendorong partisipasi rakyat untuk menggunakan hak politik, juga dipandang sebagai mekanisme yang demokratis. Ya, seperti itu. Oke, lanjut soal selanjutnya. Amin mempunyai perpustakaan kecil di rumahnya. Ada 96 buku pelajaran dan 142 buku cerita. Amin memutuskan akan membagikan buku-buku tersebut kepada teman-temannya. Jika setiap teman harus memperoleh buku pelajaran dan buku cerita yang sama banyak, maka maka berapa teman terbanyak yang bisa ia berikan? Ya, ini caranya gimana kalau ada soal seperti ini? Ini soal yang sering keluar ya. Ini soal yang memakai cara FBB atau KPK. Jadi kalau soal seperti ini kira-kira FBB atau KPK? Ini pakai FBB ya. Nah, caranya divektorisasi prima dulu. Jadi vektorisasi prima dari 96 itu 2 pangkat 5 kali 3, kemudian 144. Vektorisasinya 2 kali 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 2. Seperti itu. Oke, FBB-nya jadi kalau FBB kan dilihat nilai yang paling kecil ya, antara 2 pangkat 5 atau 2 pangkat 4 berarti yang diambil 2 pangkat 4. Kemudian antara 3 dan 3 pangkat 2 yang nilainya paling kecil ya 3. Berarti yang diambil 2 pangkat 4 dan 3. Hasilnya 48. Nah, ini 2 pangkat 4 dikali 3, 48. Seperti itu. Jadi dipelajari soal-soal yang berhubungan dengan KPK dan FPB. Insya Allah keluar ya di tes kakak-kakak nanti. Seperti itu. Kalau yang soal seperti ini menggunakan FPB. Seperti itu. Oke, lanjut ke soal yang terakhir. Pada lukisan jalannya sinar sejajar yang jatuh pada lensa mata, ternyata sinar biasanya jatuh seperti tampak pada gambar. Jenis cacat mata yang dialami mata tersebut dan jenis lensa untuk menolong cacat mata tersebut adalah. Nah, ini ada sebuah gambar, yaitu kira-kira cacat mata apa? Hipermetropi atau miopi atau mata normal, seperti itu. Kalau ini gambarnya seperti ini, ya, itu kemungkinan dia mempunyai cacat miopi. Nah, kalau miopi, dia lensa cekung atau lensa cembung. Kalau miopi jelas dia memakai lensa cekung untuk membantu kerja matanya. Seperti itu. Oke, ini ya. Ini gangguan mata miopi ya. Nah, lihat garisnya ini di sini. Kayak menyilang gini. Ini jelas miopi. Kemudian dibantu oleh lensa cekung. Sehingga, nah ini mata normal. Yang bawah ini mata normal. Nah, kalau mata normal, bentuk garisnya, bentuk gambar garisnya seperti ini. Bayangan terbentuk tepat di retina, seperti itu. Kalau ini bayangan terbentuk di depan retina, yang atas. Lihat cara niteninya, cara
memahaminya. Kalau ada soal seperti ini, kalau gambarnya garisnya menyilang gini, dia berarti miopi ya. Nah, kalau garisnya seperti ini berarti dia mata normal. Kita lihat yang hipermetropi. Nah, kalau hipermetropi, dia seolah-olah keluar garis ya. Bayangan terbentuk di belakang retina. Nah, seperti ini. Kalau mata normal kan tepat di retina. Kalau ini keluar garis ya. Jadi ini ciri-ciri hipermetropi dan ditolong oleh lensa cembung seperti itu. Nah, itu gampangnya pembahasannya seperti itu. Jadi ini juga sering keluar soal tentang lensa mata ini. Jadi silakan dicari soal-soal seperti ini lagi. Jadi soal-soal ini hanya pengantar saja sehingga kakak-kakak bisa mempunyai pandangan soal yang akan diujikan nanti seperti itu. Oke, sekian dari saya. Cukup sampai sini saja. Semoga kakak-kakak lolos tes substantif BPK Prajabatan 2024. Dan semoga kakak-kakak menjadi mahasiswa PBG Prajabatan tahun 2024, gelombang 2 ini. Oke, selamat berjuang, selamat pagi, selamat siang, sore, dan malam.